Halo UPK Feb di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 AI wajib buat mahasiswa untuk meningkatkan produktivitas di kampus ya teman-teman. Oke, seperti yang kita lihat di sini, kita ada Elicit, Napkin dan juga Notebook LM. Tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas ya teman-teman. Oke, jadi ketiga AI ini akan sangat-sangat membantu kita dalam membuat catatan, membuat paper ataupun menyusun skripsi ya teman-teman. Jadi AI yang pertama, Elicit. Nah, Elicit itu dia AI yang mirip dengan Perplexity, tapi dia fokusnya hanya untuk mengumpulkan sumber akademis ya teman-teman. Jadi dengan Elicit ini kalian nanti bisa mencari rujukan-rujukan atau citasi-citasi yang kalian perlukan untuk keperluan paper kalian teman-teman. Nah, kemudian kita juga ada punya Notebook LM yang fungsinya itu untuk mengorganisir informasi teman-teman. Jadi untuk menyimpulkan referensi atau sitasi-sitasi yang sudah kita dapatkan dari Elicit teman-teman. Kemudian yang terakhir ada Napkin. Napkin ini fungsinya untuk memvisualisasi data atau informasi yang kalian dapat yang sudah dirangkum dan disusun oleh Notebook LM teman-teman. Oke. Jadi pertama, jadi urutannya begini teman-teman. Kita mau mencari sebuah data atau referensi, rujukan dengan Elicit. Kemudian rujukan tersebut kita taruh di Notebook LM untuk diorganisir, disusun dan disimpulkan di sana. Nah, dan terakhir kita taruh lagi hasil simpulan dari Notebook LM untuk divisualisasikan dengan Napkin supaya lebih cantik dan lebih mudah dimengerti teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ke Elicit. Oke, ini adalah tampilan awal dari Elicit ya teman-teman. Setelah kalian nanti udah login, sign in dan segala macam, kalian akan diarahkan ke dalam laman ini teman-teman. Nah, di sini misalnya saya ingin mencari atau membuat paper tentang pemasaran digital ya teman-teman ya. Misalnya pemasaran digital. Nah, nanti Elicit akan mencarikan paper-paper yang paling bagus ya teman-teman dari urutan paling atas sampai paling bawah. Di sebelah kanan ini kita juga disajikan tentang abstrak dari masing-masing paper supaya kita memahami isi paper itu apa. Nah, itu juga paper yang disediain itu kita bisa ubah juga teman-teman sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya maunya paper yang paling banyak citasinya, kita bisa pilih dengan most cited. Nah, dia akan muncul paper yang paling banyak disitasi oleh orang teman-teman. Nah, misalnya yang dari Murdrika Akila Siva dan kawan-kawannya, saya mau yang ini misalnya. Oke, saya mau versi yang PDF-nya. Oke, mungkin nggak bisa di-download ya teman-teman. Oke, kita cari manual aja. Nah, PDF gitu ya. Nah, di sini kita dapat teman-teman. Oh ini nih PDF nih. Oke, kita dapat. Nah, setelah kita dapat paper yang kita mau, ini kita bisa masukkan ke dalam Notebook LM ya teman-teman, supaya tidak terlalu memakan waktu kalau kita membacanya dari halaman 1 sampai 10. Misalnya saya harus menyelesaikan paper ini dalam waktu 1 hari gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Notebook LM. Nah, setelah kalian nanti membuat akun, di sini tuh kosong ya teman-teman. Ini karena saya telah menggunakan Notebook LM sebelumnya, makanya di sini ada buku-buku catatan saya. Oke. Kita setelah masuk sini kita buat aja yang baru Notebook LM dan kita upload source-nya. Nah, source tadi itu kita bisa masukkan paper yang udah kita cari tadi. Oh, misalnya ini paper yang udah saya download. Nah, bedanya Notebook LM sama AI yang lain, Notebook LM ini hanya akan menyimpulkan data atau informasi dari source yang kita berikan teman-teman. Jadi kalau misalnya dari PDF sini, oh berarti dia nanti akan menyimpulkan dan membuat tulisan berdasarkan sumber yang ini aja. Kalau ChatGPT beda halnya dengan ChatGPT. ChatGPT itu kan dia mencari informasi atau membuat tulisan dari internet. Jadi
lebih rentan untuk mengalami halusinasi gitu. Halusinasi itu dia nanti yapping tentang hal-hal yang tidak mau kita bahas gitu. Oke, setelah ini, setelah kita dapat, setelah kita masukkan papernya ke dalam notebook LM, kita bisa tanya ke dia ataupun memberikan instruksi lain, misalnya study guide, briefing doc, timeline jika memang ada timeline di dalam papernya dan lain-lain. Tapi pada kasus ini saya mau tahu apa itu pemasaran digital. Oke, mungkin kita bisa tanya ke dia apa itu pemasaran digital. Oke, dia berpikir, kita tunggu. Nah, notebook LM itu akan memberikan kita jawabannya, teman-teman. Oke, tapi sayangnya ini masih dalam bahasa Inggris, teman-teman, tapi tidak apa-apa. Jawabannya, digital marketing is a concept that encompasses various interactive integrated marketing strategy, bla bla bla. Dan ada nomor-nomor yang akan merujuk ke dalam paper yang kita berikan tadi, teman-teman. Misalnya dia dari mana sih taunya ini tuh? Oh, dia ternyata ngambilnya dari sini, teman-teman. Nah, setelah kita dapat ya apa yang kita mau dari sini, ini udah cukup bagus. Kita tinggal copy aja, teman, copy dan terus kita masukkan ke Napkin AI. Nah, sebelum itu sama dengan Elicit dan Notebook LM, kalian setelah buat akun, kalian akan disuguhkan laman seperti ini. Kita tinggal pencet new aja. Kita buat yang blank karena kita mau mengcopy dari catatan kita tadi, dan misalnya ini pemasaran digital tadi. Kita tinggal copy paste aja tuh. Nah, kayak gini. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa menghasilkan gambar atau memvisualisasikan data atau informasi yang kita berikan, teman-teman. Nah, dia secara otomatis meng-highlight bagian-bagian yang sekiranya butuh visualisasi. Jadi dia ini secara otomatis meng-highlight tentang hal-hal yang mau kita visualisasikan, teman-teman. Atau kita juga bisa secara manual, misalnya saya maunya cuma yang visualisasi cuma 3 aja. Kita bisa highlight dan nanti ada tombol seperti petir ini, teman-teman ya. Tapi saya maunya semuanya. Jadi kita pencet ini tombol petir-petir ini, dia akan berpikir dan akan mencari atau menggenerate gambar untuk kita. Nah, ini dia, teman-teman. Digital marketing for small medium enterprise. Ini maksudnya UMKM, teman-teman. Small tuh kecil, medium enterprise itu. Kita bisa cari berbagai visual yang kita mau, yang paling best lah. Wah, ini bagus nih. Ini bagus nih. Digital marketing impact on SME. Atau ini, atau pro and cons, atau ini, atau yang lainnya. Yang mana ya? Yang paling gacor ini. Mungkin saya mau yang yang ini paling bagus, yang paling detail, teman-teman. Jadi kita akan lebih mudah untuk melihat poin-poin yang ada, teman-teman. Jadi digital marketing impact on SME. Jadi apa sih dampak pemasaran digital terhadap UMKM? Oh, ternyata ada training support, expanding market research, enhancing brand awareness, popular platform, tools and technique, measuring effectiveness, dan lain-lain, teman-teman. Oh, jadi seperti itu kurang lebih cara menggunakan 3 AI tadi untuk dijadikan sebagai teman ataupun asisten dalam membuat paper ya, teman-teman. Sekian video dari UPK Fab. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.